Halo kalian yang lagi buka video ini, terima kasih ya selalu pantengin channelnya Cici Tales. Dan buat yang baru mampir, selamat datang. Aku doain kalian semuanya sehat-sehat aja ya. Nah jadi gini, kan udah jelas tuh kalau Twilight Saga cuma ada filmnya 1-5, nggak ada lagi keterusan filmnya. Tapi buat kali ini ada satu lagi film yang bisa jadi hiburan buat kalian, yang mana film ini merupakan film parodi dari film Twilight. Film pelesetan Twilight ini dirilis pada tahun 2010 berjudul Vampire Suck. Film ini khusus ya diperuntukkan untuk hiburan bagi kalian yang udah nonton film Twilight. Jadi bagi kalian yang belum pernah nonton Twilight sebelumnya, aku saranin buat nonton videonya ya, linknya ada di deskripsi. Tapi kalau rasanya kalian gak suka sama film Twilight dan mau nonton video ini, aku saranin buat close aja video ini. Ya gak apa-apa sih, karena takutnya nanti kalian gak bakal ngerti filmnya. Nah, seberapa mirip sih sebenarnya film ini dengan film yang aslinya? Yuk kita lihat videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya adegan ketika Bella lagi berlari buat nyelamatin Edward yang mau memperlihatkan dirinya pada dunia manusia. Nah, ini dia Edward. Lalu ini juga diperlihatkan Caius, Aro, sama Marcus. Scene di film ini juga diperlihatkan sama persis ya ketika Bella lagi melintasi air mancur. Namun yang lucunya di sini ternyata ada cewek-cewek yang memakai tudung merah malah membuka baju mereka. Mereka mengadakan pesta di kolam tersebut. Bella harus melewati hadangan tersebut, berkelahi dengan mereka semua. Kita juga diperlihatkan loh di sini Jen dan Alec, mereka yang adalah anak buahnya Arrow. Nah, Edward udah mulai tuh buka bajunya, lalu tiba-tiba ada tim pendukungnya Edward. Terus ada juga tuh datang timnya Jacob. Ya kayak kalian gini, ada tim Edward dan ada tim Jacob. Mereka pun adu mulut lalu terjadilah pertarungan sengit antara dua kubu. Bella langsung berlari menuju Edward yang sekarang sudah full tanpa busana. Ini cuma hiburan ya, kalian jangan pernah tiru adegan kayak gini ya. Film ini memang sih agak lebay, tapi yang namanya juga film parodi. Kita diperlihatkan bagian awal film seperti di Twilight Saga, di mana Bella bertemu dengan ayahnya untuk tinggal bersamanya. Kalau di Twilight nama tempat dia tinggal itu adalah Forks, kalau di film ini namanya Sporks. Keanehan mulai muncul ketika Bella memasuki kota tersebut. Sudah ada aja vampir yang menyerang manusia. Ada klub khusus vampir dan ada juga klinik dokter gigi yang juga khusus untuk vampir. Vampir miskin juga ada loh. Nah, sampailah Bella di rumah ayahnya. Kalau di film asli kita ngelihat Bella keluar dari mobil tersebut membawa kaktus kecil, nah Bella yang satu ini malah membawa kaktus sebesar ini. Di film aslinya, ayah Bella mengatakan kalau ayahnya menjaga kamar Bella seperti sedia kala. Namun di film ini malah diperlihatkan seperti sedia kalanya malah terlihat seperti kamar bayi waktu Bella masih kecil. Bahkan hamsternya Bella dibiarkan sampai menjadi fosil. Kalau di film asli ayahnya Jacob bernama Billy Black, kalau di film ini namanya Billy White, begitupun dengan Jacob. Bella dan Jacob berbincang-bincang tentang masa kecil mereka. Namun yang uniknya di sini, ayah mereka yang biasanya di film asli itu hanya bergurau-gurau saja, ini malah terlihat seperti berkelahi. Bella dipersilahkan untuk melihat mobil barunya yang diberikan oleh ayahnya, lalu scene inilah yang terjadi. Kasian loh Jacob. Kita tahu ya kalau Jacob itu adalah serigala, tapi nggak gini juga kali kakinya sampai ke atas kayak, ya kalian tahu Doggy kan? Kalau garuk-garuk kakinya sampai ke atas. Tambah lagi scene satu ini, ya ampun itu anjing banget loh. Jangan salah ya, Cici bukannya swearing. Cici benar-benar bilang kalau itu benar-benar terlihat seperti perilaku anjing. Tuh kan kerjanya ngejarin kucing. Keesokan harinya Bella pun sampai ke sekolahnya. Kalau pendapat aku sih, pemain Bella ini benar-benar mirip dengan gerak-geriknya Bella yang asli. Tapi kalau di sini Bellanya juga sempat dibully loh, padahal yang aslinya kan enggak. Orang pertama yang menyapa Bella sekaligus menjadi temannya adalah Eric. Namun yang anehnya di sini, Bella malah mendapatkan sebuah tinju. Apa-apaan sih sebenarnya film ini malah nyapa pertamanya kayak gitu. Lalu ada juga temannya yang satu lagi yang bernama Mike, lalu datang Jessica. Kalian juga tentu ingat dong scene ini, di mana mereka duduk bersama di kafeteria dan menyadari kedatangan keluarga Cullen. Nah, yang ini adalah Rosalie dan Emmett, lalu setelahnya Alice dan Jasper. Ya, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya adalah Edward. Bella menanyakan siapa pria itu. Jennifer pun mengatakan kalau itu adalah Edward. Dia tidak memiliki pasangan karena sepertinya di sekolah itu tidak ada yang sesuai dengan keinginannya Edward. Tapi nggak gitu juga kali sampai bedakan kayak cewek. Mana bawa-bawa hairspray lagi? Bella pun melihat ke belakangnya di mana Edward duduk bersama kawanannya, dan disinilah sepertinya Edward merasakan kalau dia tidak bisa membaca pikirannya Bella. Selanjutnya yaitu ketika Bella memasuki kelas biologi, dan ketika baunya dicium oleh Edward, Edward pun malah menutup hidungnya.
Namun bedanya, di film ini Edward bahkan memakai sebuah APD. Entahlah ini APD atau bukan, tapi terlihatnya seperti itu. Duh, rambut gua nggak ya yang bau? Atau ketek gua? Setelahnya mereka pun saling berbicara dan mengenal satu sama lain. Lalu setelah kelas usai, Edward duluan pergi keluar. Tiba-tiba sebuah apel keluar dari tasnya Bella. Kalau adegan ini sebenarnya terjadi di kafetaria di film yang asli, kalau ini terjadinya di kelas, di mana Edward menangkap apel tersebut. Setelahnya malah lain lagi yang keluar dari tasnya Bella. Itu adalah terlihat seperti bola bowling. Selanjutnya ada anak bayi. Apakah itu Renesmee? Dan yang uniknya lagi, bahkan anak bayi ini juga terjatuh ke kakinya Edward seperti bola bowling dan apel sebelumnya. Parahnya lagi, Edward malah memainkan benda-benda ini selayaknya seperti seorang badut. Aduh, kasihan itu anak bayi malah ketimpuk sama bola bowling masuk ke dalam tasnya Bella. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya di mana ada teman ayahnya Bella yang sedang berada di sebuah kapal. Tepatnya itu perahu ya, di mana dia diserang oleh 3 vampir. Yang kita tahu vampir-vampir ini bernama Victoria, James, and Laurent. Bravo deh buat film ini untuk bisa mencari cast sesuai dengan film yang asli. Mereka benar-benar terlihat mirip loh. Lalu James bukannya menyerang bapak ini yang berada di perahu, malah dia diserang balik. Ya walau memang pada akhirnya pria ini menjadi santapan 3 vampir tersebut. Lalu kita sampai ke scene yang disukai oleh semua orang, di mana Bella melihat Edward dari kejauhan dan terjadilah kecelakaan yang tiba-tiba. Edward pun lalu datang menolong Bella. Namun yang bedanya di sini, Edward malah menarik badannya Eric agar tangannya aman dan tidak langsung menahan mobil. Tapi yang jadi korban malah Eric. Lihat deh yang ada di lehernya, itu kan tulangnya ya. Itu satu lagi di lengannya. Ya walaupun itu make up, tetap aja serem. Mereka masih aja tatap-tatapan ketika Eric lagi kesakitan. Lalu Edward pun memutuskan untuk pergi. Bella yang sudah sampai di rumah, dia menyadari kalau Edward itu sebenarnya bukanlah manusia biasa karena dia bisa melakukan hal-hal yang aneh. Di tengah lamunannya, Bella pun disamperin oleh Jacob yang datang membawakan bunga dan balon. Jacob mengatakan kalau sebaiknya Bella menjauhi lelaki yang bernama Edward karena dia bukanlah lelaki yang baik. Uniknya ketika Jacob pergi, Bella melihat ekornya yang keluar. Ayah Bella pun datang dan memperingatkan Bella kalau temannya sudah diserang oleh binatang buas. Ya ayahnya mengingatkan agar putrinya berhati-hati. Malam harinya ketika Bella sedang tertidur, dia memang sedang diintip oleh Edward. Bella meyakinkan dirinya kalau dia hanya berhalusinasi lalu dia melanjutkan tidur. Tapi parahnya, tidur Bella itu nggak ada imut-imutnya kayak yang asli. Dia malah tidur sampai meler kayak gini. Ketika Edward lagi bertingkah sweet dan mengatakan kalau Bella adalah wanita yang ia nanti selama ini, tiba-tiba Bella kentut. Itu malah bikin Edward jatuh dari jendela. Keesokan harinya, Bella yang sampai di sekolah diberitahukan oleh teman-temannya bahwa akan ada pesta prom yang temanya adalah vampir. Bella menjawab kalau dia tidak tertarik dengan acara seperti itu. Dia pun melihat Edward dan mengajaknya untuk berbicara. Edward pun lalu mengikuti Bella kemana dia pergi. Ternyata mereka akan pergi ke sebuah hutan seperti di film asli walaupun tidak begitu mirip. Bella juga mengatakan kalau dia tahu siapa Edward itu. Bella pun mencurigai kalau Edward itu adalah seorang vampir. Setelahnya Edward bertanya apakah kamu tahu apa yang kami makan. Bella malah menebak makanan vampir itu adalah sereal vampir. Edward lalu menjelaskan kepada Bella kalau diri mereka itu adalah makhluk yang berbeda. Dia ingin melihatkan kepada Bella bagaimana rupanya di bawah sinar matahari. Lalu di scene ini tiba-tiba ada aja gitu lampu sorot. Bukan sinar matahari ya, malah terlihat lampu sorot yang tiba-tiba masuk. Mana Edward pakai kalung gede kayak gini lagi? Setelahnya Edward juga bilang kalau mereka itu adalah makhluk yang merupakan predator berbahaya. Dia juga memangsa seekor tupai. Bella mengatakan kalau dia tidak masalah dengan semua itu. Dia yakin kalau Edward tidak akan menyakitinya. Setelahnya Edward menjelaskan kalau darah Bella itu berbeda dengan darah manusia yang lain. Ketika dia berada di dekat Bella, dia berusaha untuk mengontrol haus darahnya. Dia juga menambahkan kalau dia tidak bisa membaca pikiran Bella, yang mana sebenarnya dia bisa membaca pikiran semua orang. Tiba-tiba tupai yang digigit oleh Edward tadi malah berubah menjadi vampir. Dia pun menyerang Edward balik. Kita berpindah kepada scene pada malam harinya. Seperti di film yang asli, kalau malam itu Bella disamperin oleh Edward. Edward mengatakan kalau dia ingin mencoba melakukan suatu hal dengan Bella, yaitu menciumnya. Bella sepertinya tidak bisa mengendalikan dirinya, lalu Edward malah menyerang balik dengan memukul Bella menggunakan lampu tidur. Pada malam itu, James, Laurent, dan Victoria lagi berburu di hutan. Mereka dikejar oleh Jacob dan ayahnya, dan yang lucunya di sini, ayahnya Jacob itu mengejar mereka dengan menggunakan kursi roda. Keesokan harinya adalah hari ulang tahunnya Bella. Film ini sepertinya tidak hanya merangkum dari satu film ya, karena ada scene di mana mereka merangkum dari film New Moon, yaitu ketika Bella berulang tahun. Nah, keesokan harinya, Edward membawa Bella untuk merayakan ulang tahunnya di kediaman keluarga Cullen. Nah, kalau di film ini, inilah scene pertama kalinya di mana Bella diperkenalkan dengan keluarganya Edward.
ibunya Edward yang bernama Esme, yang menyuguhkan Bella snack jari. Setelahnya Rosalie dan Emmett. Lalu ini adalah Alice. Setelahnya ini adalah Carlisle, ayahnya Edward, ya walaupun tidak seganteng dengan Carlisle yang aslinya. Dan yang terakhir adalah Jasper, yang sepertinya dia memiliki rasa untuk memakan Bella seperti melihat makanan. Bella lalu diberikan hadiah oleh Alice, dan ketika Bella membuka hadiah tersebut, kalian bisa tahu ya kalau di sanalah tangannya Bella berdarah. Lebih banget gak sih, yang namanya juga parodi, tangannya Bella malah mengeluarkan darah seperti ini. Jasper hendak menyantap Bella. Bella pun lalu didorong oleh Edward sampai Bella terjatuh. Edward lalu mendorong Jasper sampai dia menghancurkan sebuah piano. Bella yang tadinya terlempar malah mengeluarkan darah yang semakin banyak. Saking banyaknya darahnya Bella sampai membuat tumpukan gelas seperti ini. Ayahnya Edward dan Emmett malah meminum dari gelas-gelas tersebut. Lalu ketika Bella hendak dibawa oleh Edward, mereka malah ingin menyerang Bella. Edward memasukkan ayahnya dan Emmett ke sebuah mesin. Terlihat seperti sebuah alat untuk mencoklatkan warna kulit ya. Nggak taunya Rosalie, ibunya Edward dan Alice malah semakin menjadi-jadi. Nah, di scene inilah Edward berusaha untuk menyelamatkan Bella dengan menggendongnya dan membawanya terbang. Udah serius-serius banget aku nonton filmnya dulu. Namun ternyata mereka itu bukannya terbang, tapi malah memakai alat ini. Lalu setelahnya, Edward mengajak Bella untuk berbicara, selayaknya mereka berbicara serius ya di film New Moon. Ketika Edward memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, karena Edward merasa kalau dirinya membuat Bella berada dalam bahaya. Bahkan hal detail pun aku perhatiin ya, seperti kedipannya Bella ini mirip banget loh dengan Bella yang asli. Edward pun berpamitan dan mencium keningnya Bella, lalu dia pun melanjutkan perjalanan dengan alatnya tadi, dan meninggalkan Bella seorang diri di hutan ini. Edwardnya malah balik lagi lalu bilang, goodbye. Dia pun lalu langsung pergi lagi tanpa rasa bersalah. Bella yang mencari-cari di mana Edward, dia pun malah kesandung dengan ranting kecil. Bella terjatuh lalu merengek-rengek seperti anak kecil. Kalian pernah nggak sih ngeliat anak kecil kalau ikut sama orang tuanya ke mall, dan kalau anak kecil itu nggak ngedapetin apa yang mereka mau, mereka malah nangis, teriak-teriak sampai guling-guling di lantai. Nah, gini nih Bella sekarang. Bella bukannya diselamatin, malah diserang oleh 3 vampir ini. Ketika mereka lagi menghisap darahnya Bella, tiba-tiba datang Edward yang menyelamatkan. 1 lawan 1 antara James dan Edward, lalu ternyata giginya James tidak ada di sana. Giginya malah menempel di lengannya Bella. Setelah dia mengambil giginya kembali, dia pun lalu menyerang Edward, lalu Edward malah menggunakan stick golf. Bukan, stick baseball ya. Dia menyerang James sampai pingsan. Itu membuat marah Victoria, lalu dia pun dibawa kabur oleh Laurent. Setelahnya Edward melihat Bella yang kejang-kejang, mungkin dia akan berubah menjadi vampir. Edward pun memutuskan untuk menghisap racun tersebut dari darahnya Bella. Dan yang anehnya lagi, dia malah menghisap darah tersebut menggunakan sedotan. Apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh sutradara sama penulis naskah film ini? Ya, setelahnya Edward pun malah pergi kembali meninggalkan Bella dengan menggunakan alat tersebut. Aku lupa ya nama alatnya. Scene berikutnya sama persis juga seperti film yang asli, di mana Bella berdiam diri merenungi nasibnya yang galau karena ditinggalkan oleh Edward. Bulan-bulan pun berlalu, musim gugur, musim semi, musim salju, dan selama itu dia melihat semua orang seolah-olah dia melihat orang-orang itu memakai jas seperti milik Edward. Keesokan harinya, Bella yang diajari oleh Jacob untuk mengendarai sebuah sepeda motor. Kita memang tahu kalau Jacob itu adalah siluman serigala, tapi nggak gini juga kali. Tangannya yang berbulu dan hidungnya seperti hidung serigala. Bella lalu memutuskan untuk membawa motor tersebut, dan dia juga melihat bayangannya Edward yang mengatakan kalau supaya Bella tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Bellanya malah mengendarai motor sambil memainkan gitar. Mana Edwardnya juga nemenin lagi. Bella pun mengalami kecelakaan, dan ketika bayangan Edward ini ingin membantunya, dia malah tidak bisa menangkap Bella. Bella dibantu berdiri oleh Jacob, dan ketika Jacob membuka bajunya, Bella malah melihat banyak sekali bulu di dadanya Jacob. Jacob mengatakan kalau dia akan pergi sebentar, lalu tiba-tiba yang ada di sana adalah Laurent. Laurent ingin memakan Bella. Dia pun malah menaruh saus sambal di tangannya Bella. Bella tentunya kabur dong. Ternyata di sana juga sudah ada Laurent yang ingin menangkapnya. Jacob yang mengetahui kalau Bella sedang diganggu oleh seorang vampir, dia pun datang untuk menyelamatkan. Bella menyuruh Jacob untuk lari, namun ternyata Jacob malah berubah menjadi serigala. Bukan, kalau di film ini dia malah berubah menjadi chihuahua. Tunggu dulu, itu barulah permulaan karena Jacob masih pemula. Lalu di belakang Laurent ada keluarganya Jacob. Mereka datang dengan tanpa baju, namun lucunya di sini mereka malah menari-nari. Oh, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago.
Bersama-sama mereka pun menyerang Lawrence. Lalu setelahnya muncullah Jacob dengan penampilan barunya tanpa rambut panjang. Kalau menurut aku cukup ganteng ya, dan itu juga membuat Bella terkesima. Ternyata cowok ini dulunya cover majalah loh, lalu Bella pun meminta tanda tangan. Setelahnya, Jacob membawa Bella dengan menggendongnya untuk diantar pulang ke rumah. Lain halnya dengan Edward yang sekarang dia malah menyendiri dan terlihat seperti pengangguran. Dia diberitahukan oleh Alice ketika Alice mendapatkan penglihatan bahwa Bella berusaha untuk bunuh diri. Di sisi lain, Bella yang sedang ditemani oleh Jacob pun berusaha untuk meraih hatinya Bella. Dia meyakinkan Bella kalau dirinya lah yang terbaik untuk Bella, sedangkan Edward pergi meninggalkannya. Dengan sangat yakinnya, Jacob pun mengatakan kalau dia tahu Bella itu merasa aman dan nyaman berada di sisinya. Setelahnya Jacob mengangkat sebuah telepon yang berdering, ternyata itu adalah Edward, yang pada akhirnya Edward salah paham mengetahui kalau Bella itu sudah meninggal. Seperti layaknya di film yang asli, Edward hendak menuju ke Valkyrie untuk mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, Bella melihat teman-temannya yang akan pergi ke pesta prom yang bertemakan pesta vampir. Lalu tiba-tiba dia melihat sebuah mobil kuning yang mana itu adalah mobil Alice. Alice mengatakan kepada Bella bahwa Edward hendak mengakhiri hidupnya. Edward hendak mengakhiri hidupnya karena dia tahunya kalau Bella itu sudah mati. Tiba-tiba Jacob pun datang ke atas kap mobilnya Alice dan mengatakan kepada Bella agar Bella tetap tinggal di sana untuk tidak menyelamatkan Edward dan tetap tinggal bersamanya. Bella tidak bisa memilih antara mereka berdua, namun Bella tetap memutuskan untuk menyelamatkan Edward. Jacob pun yang melihat kucing, dia pun malah pergi memilih untuk mengejar kucing tersebut ke dalam hutan. Di Valkyrie malah pestanya sudah dimulai, namun yang anehnya di sini Caius, Arlo, dan Marcus, mereka malah berpesta dengan para penduduk yang sebenarnya ingin memusnahkan para vampir. Setibanya di sana, Bella pun lalu keluar dan terlihat seperti di scene di awal yang kita lihat ya, ketika dia hendak menyelamatkan Edward. Juga scene-scene yang lainnya ketika dia menyerang para wanita berbikini ini, juga ada tim Edward dan tim Jacob yang berkelahi. Bella pun lalu melompat dan berusaha untuk meraih Edward. Edward malah menjadi bahan ketawaan oleh semua orang karena dia tidak memakai baju. Setelah mereka berpelukan, Edward yang merasa senang lalu mengecek keadaannya Bella dan memastikan kalau Bella baik-baik saja, sampai nyongkel-nyongkel begini. Edward lalu memasang bajunya dan dibantu oleh Bella, dan ketika mereka kabur, Edward mengatakan kalau dia berjanji tidak akan lagi meninggalkan Bella. Ketika mereka hendak kabur, ternyata Arrow dan kawanannya tidak menerima begitu saja, dan mereka hendak menyerang Edward. Absurdnya lagi ya, film ini ternyata tempat mereka di sini mengadakan sebuah acara. Di sini juga merupakan tempat pesta promnya sekolahnya Bella. Mana ayahnya Bella dan ayahnya Jacob juga ikut lagi. Dan terjadilah perkelahian antara Edward dan Arrow. Edward menolak untuk merubah Bella menjadi vampir. Lalu Bella akan dimakan oleh Caius. Daripada Caius yang melakukannya, Edward pun akhirnya mau merubah Bella untuk menjadi vampir. Ketika Edward hendak mengubah Bella menjadi vampir, tiba-tiba ada seorang guru yang mengumumkan raja dan ratu pesta tersebut. Yang menang ternyata Arrow dan Jen. Mereka pun naik ke panggung dan Arrow memberitahukan kepada Edward untuk segera merubah Bella menjadi vampir. Tetapi dengan satu syarat, kalau Bella harus menikah dengan Edward. Dia pun memberikan cincin dan memasukkannya ke jari manisnya Bella. Dia pun lalu menggigit Bella dan mengatakan kalau dia sangat mencintainya. Nggak taunya ada para fansnya Jacob yang datang untuk menyerang Edward. Edward tentunya bisa bangkit kembali, dan ternyata Bella yang sekarang ini sudah digigit oleh Edward, dia pun berubah menjadi vampir dan menyerang mereka semua yang tadinya datang menyerang Edward. Aduh, nggak tahu lah ya apa sebenarnya yang ada dalam pikiran para sutradara dan pembuat film ini. Yang nulis naskahnya juga nggak kalah kocak. Aku saranin ya, kalian yang pencinta Twilight, sebaiknya kalian juga nonton film aslinya. Ya mungkin kalau seandainya cara penyampaian Cici nggak begitu kerasa humornya. Pada akhirnya ini hanyalah film fiksi semata, jadikan hiburan saja ya. Akhirnya kita sampai di akhir video ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena video-video berikutnya bakalan menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya, bye-bye.